Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, ketemu lagi. Ini mungkin pertemuan terakhir untuk riset di sini terkait paradigma ya, konsep teori keperawatan. Oke, langsung saja kita sebelum belajar, silahkan kalian berdownload ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, kita mulai. Oke, white. Oke, paradigma teori model konseptual keperawatan. Oke. Jadi apa sih kalian kan sing tuh kalau ditanya dalam penelitian itu terkait grand teori dari yang dipakai dalam riset kalian. Nah, ini yang harus dipakai tuh jangan teori yang lain ya. Jadi tetap yang dipakai itu adalah teori-teori keperawatan. Oke, jangan teori yang lain. Oke. Karena kalian sebagai perawat, maka harus teorinya teori keperawatan yang dijadikan acuan. Oke, paradigma keperawatan. Oke, white. Oke, paradigma teori dan model konseptual dalam keperawatan ada apa saja? Oke, kita lihat paradigma keperawatan ada apa gitu kan? Ini enggak jauh lepas dari apa namanya eh, paradigma kita sebagai seorang perawat melihat lingkungan, masyarakat, kesehatan dan lain-lain gitu ya. Oke, terkait keperawatan intinya supaya tercapai eh, kesehatan yang optimum atau ada keberhasilan pembaharuan dalam kesehatan, yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Oke, dengan terciptanya SDM yang berkualitas gitu ya. Inputnya mungkin dari masyarakat, kebutuhan masyarakat itu apa gitu ya. Kemudian kiprah dari keperawatan itu apa. Kemudian oke, tercipta satu pelayanan kesehatan yang profesional. Outputnya adalah derajat kesehatan masyarakat yang paripurna. Oke, itu sebagai paradigma. Sekarang tantangan dunia kesehatan itu apa? Itu masyarakat itu semakin cerdas ya, semakin melek. Jadi semua apapun bisa dilihat bisa dilihat apa namanya di Google gitu ya, mereka searching di Google. Oke. Maka mereka menuntut satu pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi, murah, dan terjangkau. Oke, respon terhadap peningkatan turunan tersebut itu dihadapkan pada kendala sumber kesehatan yang memadai. Nah, dalam hal ini salah satunya adalah tenaga kesehatan yang berkualitas, khususnya dalam keperawatan. Kemudian adanya juga perkembangan ilmu pengetahuan teknologi itu yang sangat pesat, terutama informasi ya sekarang. Kemudian adanya perkembangan teknologi dalam kesehatan gitu ya. Kemudian termasuk juga penyakit gitu ya, makin modern aja gitu ya. Jadi ada kesenjangan di sini. Oke, apa sih paradigma? Paradigma is bagaimana kita melihat fenomena dalam disiplin ilmu yang mengarahkan pada metodologi dan proses perkembangan. Oke, secara disiplinnya ada konsep sentral, itu konsep sentralnya itu bagaimana perawat melihat manusia, lingkungan masyarakat, kesehatan dan keperawatan itu sendiri secara disiplin ilmu. Oke, perawat melihat manusia itu adalah ya itu ada tuh dalam di PPN apa namanya dalam aspek profesi gitu ya, disiplin ilmu. Kesehatan itu apa, intervensi keperawatan apa, lingkungan atau masyarakat itu apa. Oke, manusia apa? Oke, manusia adalah penerima asuhan keperawatan yang meliputi dari individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Oke, yang jadi objek penelitian kalian berarti terkait
asuhan keperawatan atau pelayanan keperawatan yang dinamakan manusia merupakan penerima ASGAP, mulai dari tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian manusia dipandang sebagai makhluk biopsikososiokultural spiritual yang unik, yang mandiri, yang dinamis, yang rasional, dan berkembang serta beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Kemudian manusia itu berinteraksi dengan lingkungan sebagai satu sistem yang terbuka sepanjang siklus hidupnya dan menggunakan persepsi dalam interaksinya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan pengalamannya itu, manusia bisa membuat keputusan, bertindak mandiri, menggali, menggerakkan semua sumber yang dia punya, membentuk pola tumbuh kembang yang unik, membentuk pola pikir, membentuk keyakinan, membentuk perilaku berupa nilai dan budaya. Oke, jadi di sini tuh paradigmanya, kalau kalian mau ngomongin tentang perilaku, bisa pakai paradigma ini. Oke, oke, next. Jadi dasarnya di sini nanti yang dibuat latar belakang nanti ya. Oke, lingkungan atau masyarakat. Oke, lingkungan apa? Nah, kita memandang sebagai keperawatan, lingkungan itu meliputi benda hidup dan benda mati yang mempengaruhi perubahan internal dan eksternal manusia secara konstan. Oke, itu paradigma terkait lingkungan. Kemudian kesehatan itu apa? Sehat merupakan satu keadaan yang sehat sempurna secara fisik, bukan fisik saja, tapi mental juga, tapi sosial, spiritual juga, yang merupakan satu fungsi kesatuan yang utuh, terintegrasi, tidak terkotak-kotak. Satu sakit maka mempengaruhi yang lain, serta bersifat dinamis, sehingga mampu hidup produksi secara ekonomi dan sosial. Kemudian sehat itu dipandang sebagai keadaan yang seimbang, balance antara biologi, psikologi, sosial, spiritual, yang dinamis, bisa berubah kapan saja, sehingga asuhan keperawatan kita pun ikut dinamis, gitu ya, dan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Kemudian intervensi keperawatan itu apa? Intervensi keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu. Oke, ada ilmunya berdasarkan disiplin ilmu dan kiat keperawatan. Berbentuk pelayanan bisa biologi, psikologi, sosiokultural, dan spiritual. Jadi luas banget. Di sini jadi intervensi keperawatan, kalau kalian menggali semuanya, jadi yang gawean kita itu banyak. Aspek yang harus kita teliti itu banyak, bisa biologi, bisa psikologi, sosiokultural, spiritual, yang komprehensif. Ditunjukkan pada satu individu, keluarga, kelompok, komunitas, baik yang sakit maupun yang sehat. Ingat, yang sakit maupun yang sehat. Yang sehat pun harus ada intervensi, ada diagnosanya, serta mencakup seluruh siklus hidup manusia, mulai dari bayi sampai lansia. Oke, disiplin keperawatan itu banyak ya. Oke, disiplin of nursing, nursing practice, nursing theory, nursing research, nursing process. Oke, ini menjadi satu kesinambungan ya. Oke, saling keterkaitan. Oke. Oke. Kemudian karakteristik perawat sebagai disiplin dan profesi. Oke, keperawatan sebagai disiplin itu mempunyai ciri atau memiliki ciri sebagai berikut. Pertama, paradigma yang memandang manusia dalam interaksinya dengan lingkungan untuk mencapai keadaan yang sehat. Tujuan akhirnya adalah sehat. Sehat merupakan kondisi balance yang tadi. Oke, boundaries of inquiry-nya yaitu model konseptual dan teori keperawatan itu terkait bagaimana kita menjalankan asuhan keperawatannya. Oke, metode untuk pengembangan pengetahuan dalam bentuk penelitian dan uji coba teori keperawatan. Jadi kita harus mengembangkan intervensi diagnosa atau layanan kita dengan melakukan riset, ada evidence base dan lain-lain untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di sini. Oke. Keperawatan sebagai profesi harus memiliki, pertama, ada body of knowledge yang sistematis dan khusus. Itu kita punya. Kemudian mengembangkan body of knowledge tersebut secara konstan melalui penelitian. Nah, disinilah tugas akademisi, praktisi. Oke, sama tuh kalian. Kalau mau diakui sebagai profesi, ya harus ada penelitian untuk mengembangkan
profesinya. Oke. Jadi penelitiannya jangan lepas dari profesi lain. Oke. Melaksanakan pendidikan melalui lembaga pendidikan tinggi, oke, kita ada menerapkan body of knowledge dalam pelayanan, itu pasti. Kemudian berfungsi secara otonom, mandiri, dan dalam merumuskan kebijakan mengendalikan praktik keperawatan. Alhamdulillahnya kita punya undang-undang dan punya diagnosa mandiri. Oke, secara perlahan kita susun. Oke. Memberikan pelayanan kesehatan untuk kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan pribadi, wajib berpegang pada tradisi luhur dan etika profesi. Kemudian memberikan kesempatan untuk pertumbuhan profesional kesejahteraan profesi, wajib. Kemudian teori konsep keperawatan. Apa itu teori konsep? Yaitu merupakan ide-ide global tentang individu, kelompok, situasi, atau kejadian tertentu. Disusun melalui model-model konseptual, diracik, kemudian muncullah teori. Teori ini memberikan pemahaman pada masuk ke dalam perawatan klien, gitu ya. Oke, kemudian pembuka wawasan keperawatan dan menstimulasi penemuan intervensi keperawatan yang baru dari teori tersebut. Oke, model konseptual dan teori keperawatan digunakan untuk apa? Pertama, untuk memberi pengetahuan pada perawat. Itu. Kedua, untuk meningkatkan praktik keperawatan, pelayanannya, mutunya. Kemudian 3, sebagai penuntun penelitian dan kurikulum. 4, sebagai untuk mengidentifikasi bidang tujuan dari praktik keperawatan. Intinya untuk mengarahkan kita kemana, gitu ya. Nah, teori keperawatan menuntun perawat pada apa? Pertama, ngasih tujuan dalam pengkajian, ngasih arah ya. Kedua, ngasih kalau pengkajian pasti ke diagnosa, dari diagnosa ke intervensi. Nah, kemudian landasan dasar untuk berkomunikasi, kemudian autonomi, independensi kita dalam memberikan layanan kesehatan keperawatan, dan akuntabilitas profesional bisa dipertanggungjawabkan. Itu pastinya gitu ya, tuntunannya ke sana. Tujuan model keperawatan memberikan arahan untuk penelitian. Nah, ini ke kalian, kemudian menetapkan dasar pengetahuan empiris keperawatan. Nah, jadi kalian harus punya model keperawatan mana. Pasti pertanyaan pertama dalam penelitian adalah model keperawatan mana yang kalian pakai. Kedua, identifikasi bidang untuk diteliti, identifikasi teknik penelitian, instrumen yang ingin kalian pakai. Selanjutnya, identifikasi bentuk kontribusi di mana penelitian, nah kemana arahnya, kontribusinya kemana, manfaatnya apa. Jadi gampang, kalau pokoknya kalian nemu modelnya itu udah dituntun oleh model keperawatan dan teori itu sendiri. Kemudian merumuskan legislasi, oke, yang mengatur praktek keperawatan, riset, dan pendidikan. Tujuan model keperawatan merumuskan peraturan, sama yang tadi masih tujuan peraturan sama, mengembangkan rencana kurikulum untuk pendidikan, menetapkan kriteria mengukur kualitas asuhan keperawatan, menyiapkan uraian tugas, dan memberikan arahan pengembangan dari sistem pemberian asuhan keperawatan. Kemudian memberikan pengetahuan untuk meningkatkan administrasi praktik, memberikan struktur yang sistematis, rasional dalam aktivitas keperawatan. Intinya model keperawatan itu ngasih arahan untuk semua aspek bidang keperawatan, oke? Terkait kemana arah tujuan keperawatan. Perkembangan konsep teori keperawatan dimulai dari zaman Nightingale tahun 1860, jauh sebelum saya dilahirkan. Oke, keperawatan merupakan profesi yang butuh pengetahuan yang membuatnya berbeda dengan kedokteran. Baru tahun pertengahan 50-an, pemimpin keperawatan mulai merumuskan pandangan teoritis keperawatan dan mulai memperhatikan subjek tertentu yang masuk atau tidak perlu masuk dalam kurikulum. Banyak penemu teori keperawatan yang terkenal. Contoh tahun 52 ada jurnal penelitian yang dilakukan oleh perawat yang memberi kerangka kerja terhadap sikap meneliti sebagai tahapan untuk penelitian lebih jauh tentang teori keperawatan. Kemudian tahun 60 ya University ada School of Nursing mendefinisikan keperawatan sebagai satu proses daripada satu sistem yang tertutup. Oke. Kemudian pengembangan teori keperawatan ditingkatkan di pertengahan tahun 60-an sampai dengan 70-an. Di pertengahan 70-an ada satu badan akreditasi untuk program pendidikan keperawatan yang menyusun teori dasar kurikulum sebagai satu kebutuhan akreditasi, yaitu National League for Nursing, NLN. Oke. Ada 20 konsep dan teori keperawatan yang diterapkan dalam praktik keperawatan. Ada Florence Nightingale, Hildegard Peplow, Orlando, Weidenbach, Lydia, Virginia Henderson, Travelby,
Levin, Roger, tuh banyak ya. Orem, M. King, Betty Newman, Kalistaroy, tuh banyak. Jadi kalian mau pakai yang mana? Silahkan. Oke, PR-nya buat kalian cari teori-teori yang ada dalam yang saya jelaskan sekarang, ya, yang saya sebutkan namanya itu ya. Oke, Nightingale. Oke, cari konsep modelnya sama teorinya ya. Kalau Nightingale mengemukakan bahwa lingkungan itu sebagai fokus ASCAP di mana penyembuhan tubuh klien itu memanipulasi lingkungan untuk mendapatkan ketenangan, nutrisi, kebersihan, cahaya, kenyamanan. Pokoknya fokusnya pada lingkungan. Kalau Peplow itu psychodynamic nursing theory, menekankan pada pentingnya antara hubungan manusia melalui pemahaman perilaku. Jadi dapat diidentifikasi masalah seseorang dan menerapkan prinsip hubungan antar manusia pada masalah yang timbul. Di sini perawat sebagai konselor, narasumber, dan wali. Itu Peplow. Kalau Virginia Henderson itu membantu individu yang sakit sehat dalam melaksanakan aktivitas yang memiliki kontribusi terhadap kesehatan, penyembuhan, di mana individu kita bantu secara cepat untuk mendapatkan kembali kemandiriannya untuk memenuhi 14 kebutuhan Henderson. Mulai dari bernapas, makan, minum. Nah, ini di KMB biasanya kalau Henderson ya. Bergerak, istirahat, tidur, ini memenuhi kebutuhan dasar manusia lah intinya ya. Oke. Jadi di sini biasanya ke KMB. Kalau Faya Abdillah mengupakan bahwa pemberian ASKAP itu untuk memenuhi kebutuhan emosi, fisik, intelektual, sosial, spiritual, baik klien maupun keluarga. Jadi di sini perawat merumuskan 4 bidang kebutuhan klien secara individual, mulai dari kenyamanan, kebersihan, keamanan, keseimbangan fisiologis, faktor psikologi, sosial, faktor sosiologi, dan komunitas. Oke, kalau Orlando itu mengemukakan bahwa disiplin profesional respon teori, yaitu menekankan hubungan timbal balik antara perawat dengan klien yang difokuskan pada ekspresi klien secara verbal maupun non-verbal. Itu Orlando. Oke, ini saya singkat-singkat aja. Pokoknya kalian cari dan apa maksudnya. Untuk apa? Untuk jadi kalau ditanya mana dasar grand teori keperawatan yang kalian pakai nantinya. Gitu ya. Kalau teori Levin itu mengemukakan bahwa klien itu sebagai makhluk yang terintegrasi, yang saling berinteraksi dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Kemudian ASCAP ini diberikan merupakan konservasi aktivitas yang ditujukan untuk penggunaan secara optimal dari sumber-sumber kekuatan klien. Ada 4 konservasi, konservasi energi klien, konservasi struktur integritas, konservasi integritas sosial, konservasi integritas personal. Oke, I know this. Oke, saya tahu ini. Biasa saya pakai ya. Oke, kemudian Dorothy Johnson. Kalau Dorothy Johnson, bagaimana klien beradaptasi terhadap kondisi sakitnya dan bagaimana stres aktual atau potensial dapat mempengaruhi kemampuan beradaptasi. Ini Dorothy. Kalau Roger mengumpulkan bahwa keperawatan sebagai ilmu yang mendukung adanya pendidikan keperawatan. Oke, boleh. Ada. Dorothy Orem mengumpulkan keperawatan menekankan pada kebutuhan klien tentang perawatan diri. Itu Orem. Kalau King bahwa mengupakan bahwa interaksi sistem personal, interpersonal, sosial ini lebih ke interaksi gitu ya, yang membentuk hubungan perawat klien untuk mempertahankan adaptasi positif terhadap lingkungan. Kalau Betty Newman itu mengupakan bahwa manusia itu secara utuh menggabungkan antara konsep holistik dan pendekatan sistem terbuka. Oke, setuju juga. Oke. Beat Newman mengupakan bahwa manusia secara utuh menggabungkan konsep holistik dengan pendekatan sistem terbuka. Maka tindakan keperawatan itu ada pencegahan primer, sekunder, tersier. Ini biasanya di komunitas gitu ya untuk Beat Newman. Kalau Kalistaroy itu memandang klien sebagai satu sistem adaptasi. Jadi tujuan keperawatan membantu klien untuk beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan fisiologis, konsep diri, fungsi peran, hubungan interdependensi selama sehat sakit. Di KMB bisa. Kalau Watson, keperawatan memperhatikan peningkatan dan mengembalikan kesehatan serta pencegahan terjadinya penyakit, biasanya di komunitas. Oke, pembandingan model biomedis dan keperawatan. Oke. Kalau medis biasanya ngomongin penyebab, penyakit, masalah kesehatan, penyembuhan. Kalau keperawatan biasanya ngomongin kelemahan, resiko, respon manusia seperti apa, maka butuh perawatan kayak gitu ya. Keperawatan itu bersifat unik
Oke, yaitu mensintesis ilmu biologi, perilaku, sosial, supaya bisa berfungsi untuk meningkatkan kesehatan. Jadi perawat berfungsi membantu individu yang sehat maupun yang sakit dalam melakukan kegiatan yang menunjang kesehatan dan penyembuhan dengan memberi rasa nyaman. Jadi makanya kalian belajar komunikasi terapeutik ya. Oke, penyembuhan dengan memberi rasa nyaman, membina hubungan baik dengan individu, keluarga, dan komunitas, menggunakan hubungan baik dengan klien melalui asuhan keperawatan. Oke, kalau paradigma kalau keperawatan modern memandang perawat itu apa? Suatu seni, art. Oke, ilmu yang mencakup aktivitas, konsep, dan keterampilan yang berhubungan dengan ilmu sosial, fisik dasar, etika, dan isu-isu yang beredar serta bidang lainnya. Jadi keperawatan itu apa? Yaitu profesi yang ditujukan ke berbagai respon individu, keluarga, maupun komunitas terhadap masalah kesehatan yang dihadapi. Hakikat keperawatan itu merupakan satu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Itu didasarkan pada ilmu pastinya, kiat keperawatan, teori juga berbentuk pelayanannya bisa berbentuk biologi, psikologi, sosial, spiritual, oke, yang komprehensif, yang utuh serta ditunjukkan kepada individu, mau keluarga, mau masyarakat, pokoknya ya tadi kan makanya ada keperawatan komunitas, jiwa dan lain-lain gitu ya. Baik yang sehat maupun yang sakit yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Luas banget kan? Iya. Jadi kalau suruh neliti bidang keperawatan banyak silahkan. Ya pakai teorinya teori yang tadi banyak ya. Teori keperawatan banyak banget. Jangan pakai teori-teori yang lain ya. Oke, yang saya harapkan kayak gitu. Oke. Oke, pelayanan keperawatan merupakan bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik, mental, keterbatasan. Ini ya, kita lewat saja. Yang penting adalah eh, apa namanya teori model yang tadi ya, konsep modelnya. Oke, hatur nuhun, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar. Tugasnya adalah silahkan uraikan teori-teori model keperawatan yang disebutkan tadi. Oke, silahkan kirim di link komentar. Terima kasih.